lagi bersama saya di channel M Yudal Fajar. Di sini saya akan mencerita sedikit tentang Istana Surya Negara. Ngomong-ngomong guys, Istana Surya Negara tersebut ini terletak di Sanggau guys. Dan kita bicarakan kenapa Sanggau tersebut ya. Sanggau ini kan komunitasnya itu suku Dayak guys. Dan kita melihat di sini Sanggau bukan hanya komuniti Dayak sendiri, juga ada Melayu juga guys. Dan bukti dari keberadaan Melayu tersebut di sana didirikan Istana Surya Negara guys. Nah, saya akan membahas lagi Istana Surya Negara itu adalah kerajaan Sanggau yang kerajaan Melayu yang didirikan pada abad keempat Masehi yang terletak di Kabupaten Sanggau guys. Pada Kalimantan Barat adalah sejarah menunjukkan dari Dante ataupun ke datang dari Ketapang yang menikah dengan Babai Cingak dari suku Dayak Sanggau. Babai Cingak ini itu adalah suku Dayak yang pendirinya sekaligus itu penduduk asli di sana guys. Istana ini dibangun di desa Mengkinang atau menuju Sungai Sekayam Hulu. Di sini lokasinya itu di antara Sungai Mengkayam Hulu sama desa Mengkinang. Di sini juga ada gitu. Namun tidak diketahui tahun pasti tempat itu didirikan. Di tempat tersebut kan tidak tahu guys, sejarah pun tidak menemukan bukti bahwa tempat itu didirikan tahun berapa itu guys. Pada tahun 1826 Sultan Ayub sebagai penguasa kerajaan Panembahan memindahkan pemusatan kerajaan Sanggau ke desa Kantuk dan mendirikan Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau guys. Oke. Sultan Ayub sendiri kan sultan dari Istana Surya Negara guys. Jadi dia memindahkan pusatan pemerintahnya dari desa Mengkinang ke desa Kantuk guys. Saya nggak tahu alasan beliau atau alasannya gimana, saya nggak tahu, tapi data menunjukkan juga begitu guys. Dan selain memindahkan kekuasaan, dia juga mendirikan masjid guys. Masjid yaitu Masjid Jami yang terletak di kota Sanggau guys. Keraton Surya Negara menjadi saksi bisu kebesaran masyarakat Sanggau di era itu. Ketika kerajaan dikuasai oleh Panembahan Kusuma Negara, dibuat kesepakatan pemerintahan kolonial Belanda untuk menyewa tanah di daerah hilir Sungai Sekayam. Kata Sanggau sendiri berasal dari nama tumbuhan di tepi sungai tempat kerajaan itu didirikan. Oke. Ngomong-ngomong guys, Sanggau ini juga ada ciri khas ataupun nama guys. Di suatu nama itu juga harus ada artinya guys, makna sendiri. Jadi Sanggau juga punya maknanya. Dan nama Sanggau itu juga diartikan sebagai terinspirasi oleh tumbuhan guys yang di tepi Sungai Sekayam guys pada saat itu. Yaitu Sungai Sekayam ya. Sungai Sekayam adalah tempat sekelompok yang orang dipimpin oleh Dara dan Dante ya. Dara Nante itu adalah suku guys, suku atau sekelompok gitu guys. Seorang wanita dari kerajaan Sukadana tuh. Seorang wanita ada Ketapang yang mencari suaminya yang bernama Babai Cingak. Namun ada kepercayaan bahwa nama Sanggau diambil dari nama suku Dayak Sanggau. Ada kontroversi sendiri, adapun dua aspek perbedaan guys. Yang satu itu nama Sanggau itu diambil dari tumbuhan, sedangkan di sini juga ada yang diambil dari nama suku Dayak Sanggau guys. Jadi ada dua versi guys ini makna dari nama Sanggau tersebut.
ada dari tumbuhan, ada juga dari marga purba singa itu guys. Oke guys, saya akan bahas tentang struktur bangunan dari pembangunan Keraton Suryonegara guys. Pertama bahannya guys. Bahan yang digunakan dalam Keraton Suryonegara itu ya kayu guys, kayu. Tapi kayu di sini itu berkualitas tinggi guys. Dan di awal tahun 2000-an ini 2000-an udah baru-baru guys, masih 20 tahunan lalu gitu guys. Orang mulai memulihkan bangunan istana tanpa mengubah konstruksi bangunan lama guys. Jadi pada tahun 2000-an orang itu mulai merenovasi kembali bangunan istana Suryonegara guys. Dari dahulunya itu kalau misalnya renovasi kan pasti ada sebabnya guys, entah itu bangunan mulai rapuh ataupun bagaimana lah guys ya. Jadi renovasi itu mempercantik lagi kembali, merefresh kembali bangunan tersebut guys. Dan istana dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain rumah tua, rumah induk, kantor tempat tinggal raja, rumah kuta, berarti rumah pagar yang berfungsi sebagai benteng pertahanan Sanggau. Ada bagian-bagian istana guys, antara ini satu dan yang lainnya gitu. Bangunan ini memiliki luas 1118 meter persegi guys. Jadi lumayan besar, lumayan luas gitu guys. Di dalam keraton ada 6 pilar yang menggambarkan keimanan guys. Jadi ada nuansa Islamik gitu guys di sini. Namanya juga istana keraton guys, namanya Islamik gitu. Oke. Istana Suryonegara adalah pusat pemerintahan politik ya. Orang bebas datang ke istana untuk mengadu ataupun berbagi masalah yang mereka hadapi guys. Hal seperti ini masih terjadi sampai sekarang. Berarti bukan zaman dahulu itu juga istana Keraton Suryonegara itu menjadi tempat sarana kita untuk berbagi, sharing masalah yang kita hadapi gitu guys. Entah mulai dari masalah pertanian, masalah ekonomi, masalah sosial budaya dan lain sebagainya gitu. Jadi Suryonegara itu menampung gitu, tempat menampung permasalahan ataupun pencarian solusi gitu guys. Dan bukan cuman pada saat itu Suryonegara itu berbagi, tapi sampai sekarang guys. Jadi sampai sekarang itu orang masih mengadu apa ya? Mengadu masalah gitu guys ke istana negara gitu, istana Suryonegara gitu. Jadi bukan zaman dulu ya guys, tapi sekarang juga ada gitu. Jadi tradisi-tradisi yang zaman dahulu itu masih dipertahankan guys di sana. Masih banyak orang yang datang ke istana mencari solusi masalah mereka. Itu saya sudah jelaskan tadi. Masyarakat Sanggau merasa kesulitan untuk bertemu dengan pemerintahan, sehingga mereka berharap dengan berbicara dengan orang-orang di keraton, mereka bisa membuat mereka bertindak sebagai perantara. Jadi masalah di Sanggau itu juga banyak juga, pasti dia permasalahan itu di dalam daerah keratonan itu juga banyak sekali kayak gitu. Jadi mereka sangat sulit untuk berbicara dengan keraton lah gitu. Jadi yang salah staf keraton nih pada masa modernnya gitu, dia sebagai perantara lah untuk di Sultan Keraton tersebut. Kemudian berfungsi sebagai rumah pangeran yang hidup di masa lalu. Selain mengadu masalah, juga keraton tersebut berfungsi sebagai rumah istana, rumah pangeran di sini guys, yang hidup di masa lalu.
para pangeran yang hidup masa lalu melayani di Departemen Pernikahan atau Perceraian. Bangunan ini memiliki luas 417 meter persegi. Ada rumah pangeran nih guys. Rumah Raden penghulu resmi. Rumah tempat tinggal kerabat raja disebut rumah tinggi. Jadi rumah kerabat pangeran tersebut itu disebut juga dengan rumah tinggi guys. Bangunan ini memiliki luas 290 meter persegi. Selain itu, rumah balai juga berfungsi sebagai tempat pertemuan konsultasi tentang masalah guys. Jadi di sini kayak di masa modern itu kayak tempat ya guys, tempat kantor kecamatan atau bupati kayak gitulah. Sama keraton itu juga permasalahan dari masyarakatnya gitu guys, penampung. Bangunan ini juga berukuran sekitar 928 meter persegi, cukup lumayan besar juga ya. Selanjutnya rumah laut digunakan untuk peribadatan dan dihuni oleh Haji Sultan Paku Negara. Di sini rumah laut ya guys, rumah laut. Rumah laut ini di sini kan cuma peribadah Sain Masjid Jami gitu. Rumah laut ini kan didirikan bertujuan untuk beribadah dan dihuni oleh Haji Sulaiman Paku Negara. Nah, bangunan tersebut tuh juga memiliki luas 181 meter persegi guys. Bos house, rumah tempat tinggal istri tertua dan kerajaan keluar kerajaan. Oke, ada tempatnya juga bagi istri dan juga keluarga lainnya, yaitu adalah Bosor House ya guys. Jadi Bosor House. Nah, di sini tempatnya itu juga memiliki luas 926 meter persegi guys. Dan terakhir ini Masjid Jami guys. Ada ya. Masjid Jami dibangun antara tahun 1825 sampai 1830 guys. Di sini ada rentang waktunya itu sekitar 5 tahun guys, 5 tahun. Dan pada masa perintahan Pangeran Negara Ayub Paku Negara. Berarti Masjid Jami juga pemerintahannya juga Ayub guys, pemerintahan Ayub Paku Negara. Dan memiliki luas 64 meter persegi, lumayan besar guys dari antara lain. Cuman ini agak lumayan kecil ya. Secara Surya Negara tidak memiliki lukisan raja pertama. Ini sudah waktunya hingga tidak adanya teknologi untuk merekam gambar. Jadi di keraton ini nggak ada itu guys, gambar Sultan pertama guys, karena di sini akibatnya itu teknologi nggak ada gitu. Teknologi untuk menggambar tuh nggak ada, minimnya teknologi, jadi pemicu tidak adanya gambar gitu. Siapa ya keraton pertama Surya Negara gitu, jadi orang bingung. Yang kita lihat di sini cuman Sultan Ayub Paku Negara ya guys. Cuma itu, nggak ada yang lain, nggak ada yang namanya itu struktur sultan gitu guys. Nah, teknologi selain itu Islam melarang orang melukis gambar manusia dan menempatkan lukisan manusia di dinding istana. Di ajaran agama Islam sendiri juga tidak boleh lukis guys, karena di agama Islam juga, karena lukisan itu dipandang sebagai yang berhidup guys, bernyawa gitu. Jadi ada larangan bahwa lukisan gambar
misalnya dari lukisan gambar sultan, istri pertama, anak-anaknya dan lain sebagainya, itu dilarang guys. Jadi Anda tidak akan menemukan lukisan di Istana Surya Negara. Oke guys. Nah, di sini Panembahan Sulaiman adalah lukisan pertama milik Istana Surya Negara yang dibuat oleh pemerintahan Belanda pada tahun 1800-an. Berarti cuma satu lukisan saja yaitu lukisan pertama Istana Surya Negara, Panembahan Sulaiman guys. Itu juga orang-orang tersebut bukan melukisnya guys, bukan sekali, no, tapi itu dibuat oleh pemerintahan Belanda guys. Jadi di sini ada konfliknya guys. Islam juga melarang semua wanita untuk tampil di depan umum, sehingga ratu dan putri istana jarang muncul di acara resmi kerajaan. Berarti ada ajaran agama Islam yang melarang wanita itu tampil di umum guys. Jadi yang acara tersebut juga cuman didatangi oleh raja sang pangeran. Ratu sama putri ini nggak ada. Ajaran Islam tuh di sana tuh dituntun sampai api, nggak boleh yang larangnya gitu. Dan sehingga budaya religi yang masih dilaksanakan hingga saat ini adalah festival Raje atau Gawa, yang artinya bersih-bersih. Oke. Dari zaman dulu sampai sekarang tuh dipertahankan guys, sampai sekarang. Itu festival Paraje atau Gawa bersih-bersih guys. Di sini festival ini bersih-bersih rumah, keraton dan lain sebagainya itu. Jadi ya festival bersih-bersih lah. Dalam kegiatan ini raja memberikan sebuah keris kepada komandan atau adipati untuk dibawa keliling negeri untuk memberikan kerajaan dan rakyatnya dari hal-hal jahat. Oke, dan di sini sultan itu memberikan keris kepada komandannya untuk membersihkan hal-hal jahat guys yang ada di rakyatnya ataupun lain sebagainya gitu. Saat mereka berpergian, semua orang berdoa bersama. Doa bersama juga diadakan pada malam hari sebelum makan malam. Jadi sebelum makan malam guys, orang-orang itu berdoa bersama guys. Jadi kayak gitulah guys. Oke. Cengkarok atau bumbu merupakan makanan khas yang wajib hadir dalam budaya religi. Oke. Jadi ada makan khas dari istana disebut, yaitu adalah cengkarok dan bubur. Cengkarok. Cengkarok ini terbuat dari beras ketan dan dodol yang melambangkan filosofi bahwa masyarakat Sanggau diharapkan dekat satu sama lain dan tidak ada perbedaan antara kesalahpahaman di antara masyarakat. Oke guys, gitu saja dari pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada salah-salah kata guys, mohon dimaafkan guys. Bye.